Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Hari ini kita bersua kembali untuk pertemuan yang kedua, masih dengan mata kuliah yang sama, mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik untuk mahasiswa program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madako. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyegarkan kembali materi yang kemarin, yang pertemuan minggu kemarin tentang eh, pengertian-pengertian atau perbedaan antara administrasi negara dan administrasi bisnis. Jadi, seperti apa yang saya sampaikan kemarin bahwa pada dasarnya administrasi negara atau administrasi publik itu berbeda dengan administrasi bisnis atau administrasi profit. Jadi administrasi bisnis atau administrasi niaga. Di dua administrasi tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan, memiliki karakter yang berbeda. Baik dari sisi tata kerja, tujuan, dan lain sebagainya. Saya berharap itu masih diingat dengan baik dan dipahami benar-benar, dan ke depan saya akan minta dijelaskan oleh masing-masing mahasiswa untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang pengertian administrasi kedua administrasi tersebut. Baik, pada pertemuan kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang fokus kajian ilmu administrasi negara. Jadi sekarang lebih fokus ke administrasi negara. Saya tidak akan menyinggung lagi tentang administrasi bisnis karena memang konsentrasi kita di prodi ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Oh ya, saya sedikit menjelaskan tentang perubahan nama tersebut. Nah, dulu administrasi itu, prodi ilmu administrasi itu lebih dikenal dengan prodi ilmu administrasi negara. Tetapi setelah era reformasi, administrasi negara itu mulai berubah penyebutannya, tapi intinya sama sebenarnya. Pada dasarnya sama. Kajiannya sama, fokus kajiannya sama, metodenya sama, hal-hal lainnya sama. Hanya penyebutannya yang berbeda. Orang lebih tren sekarang menyebutnya sebagai administrasi publik. Nah, tetapi kita mengikuti saja, mengikuti tren saja. Nah, mungkin kalau ada yang tanya apa perbedaannya, perbedaannya hanya di penyebutan, tapi intinya pada dasarnya sama antara ilmu administrasi negara dan ilmu administrasi publik. Oke, sekedar intermezzo. Sebelum kita melangkah lebih jauh nanti, saya harus menjelaskan hal ini. Fokus kajian ilmu administrasi negara ini sangat penting. Ini harus kalian pahami sejak dini. Jadi ini memang harus diulang-ulang dalam proses perkuliahan. Jadi tidak hanya di semester 1, tapi semester berikutnya juga harus ditekan kembali, disegarkan kembali ke mahasiswa khususnya yang kuliah di program studi ilmu administrasi negara. Kenapa? Karena banyak kejadian anak-anak ilmu administrasi negara atau rekan-rekan yang kuliah di prodi ilmu administrasi publik atau ilmu administrasi negara. Itu begitu pada saat mereka menyusun skripsi itu lari dari prodinya. Nah, ini fakta yang saya temui. Nah, banyak hal yang melatar belakangi kejadian tersebut. Salah satunya ini. Karena memang kita tidak memberikan arah, kami tenaga pengajar itu tidak memberikan penekanan bahwa ini loh fokus dari, ini fokus kajian ilmu administrasi publik, atau ini fokus kajian atau ruang lingkup kajian ilmu administrasi publik. Nah, ini harus saya jelaskan agar kalian paham. Jadi nanti pada saat kalian di semester atas ingin melaksanakan penelitian atau menyusun skripsi, kalian akan paham, oh ini saya tidak bisa teliti persoalannya, karena ini bukan ranah dari administrasi negara. Ini ranahnya misalnya ilmu pemerintahan. Oh ini ranahnya ilmu hukum. Oh ini ranahnya lebih ke ekonomi. Nah ini yang harus kalian pahami. Perbedaan-perbedaan ini harus sejak dini kalian pahami. Sebab kalau kalian tidak pahami, saya khawatir kalian akan salah jalan. Oke, kita lanjut. Nah, lingkup kajian ilmu administrasi, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini beberapa pendapat ahli, ada dari Albert Silalahi menegaskan bila ditinjau dari isi atau intinya, maka studi administrasi terdiri dari organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan komunikasi atau hubungan manusia.
Begitu juga dengan pendapat dari Handayani-Ningrat. Hubungan administrasi itu terdiri dari organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan antar manusia. Dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, oke. Ya, ini ada kesalahan teknis ya. Ini pendapat dari beberapa ahli tentang kajian ilmu administrasi. Jadi saya kembali dulu. Tadinya kan saya kemarin waktu tatap muka pertama kemarin itu saya jelaskan bahwa administrasi itu digolongkan menjadi dua, administrasi negara dan administrasi bisnis. Nah, sebelum kita melangkah ke situ, saya ingin kita pahami dulu kajian dari ilmu, fokus kajian ilmu administrasi dulu. Jadi kita berangkat dari awal dulu. Fokus kajian ilmu administrasinya ini, kemudian kalau dia larinya ke konteks ilmu administrasi negara, maka akan mudah untuk menyesuaikan. Oke, sekarang kita masuk pada fokus kajian ilmu administrasi menurut pendapat ahli. Ini penjelasannya sudah ada, pengertian-pengertiannya, atau pendapat dari Silalahi dan Handayani-Ningrat. Nah, berikutnya ini ada ini fokus kajian dari ilmu administrasi menurut Handayani-Ningrat 1994 ya. Nanti bisa kalau misalnya ada rekan-rekan yang ingin mau membaca bukunya, ada di saya, nanti bisa saya kopikan, saya kirim filenya, nanti tinggal saya dihubungi atau bagaimana nanti kita diskusi. Jadi gambarnya seperti ini gambar aslinya seperti ini. Jadi Handayani-Ningrat itu membagi bahwa administrasi itu konteks kajiannya itu seperti ini. Jadi ada administrasi yang di paling awal, kemudian ada organisasi, di bawahnya ada manajemen, berikutnya ada kepemimpinan, seterusnya ada pengambilan keputusan, dan yang paling terakhir itu adalah hubungan antar manusia atau human relation. Nah, baik, mari kita kaji satu-satu. Administrasi. Jadi administrasi ini seperti yang saya sudah jelaskan di tatap muka di awal, di pertemuan pertama, administrasi itu adalah menurut Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kurang lebih sama dengan pendapat-pendapat ahli yang lainnya bahwa administrasi itu adalah proses kerjasama antara manusia, dua orang atau lebih, dalam rangka mencapai tujuan. Jadi tidak ada yang berbeda saya rasa. Semuanya memiliki kemiripan. Nah, dalam administrasi itu berjalan dalam konteks organisasi. Jadi kalau ada administrasi maka akan ada di dalamnya organisasi. Nah, pengertian organisasi menurut ahli itu mengatakan adalah unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, karena organisasi adalah bentuk pengelompokan orang atau pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas proses dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi organisasi itu adalah bentuk dari kerjasamanya. Dengan asumsi bahwa tujuan tersebut tidak bisa dicapai jika hanya dikerjakan oleh seorang diri. Makanya untuk mencapai tujuan tersebut, dia harus bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama, dia tidak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, di saat kerjasama tersebut terjalin, disitulah terbentuk organisasi. Dan jika ada organisasi, maka secara tidak langsung ada proses administrasi yang akan berjalan di dalamnya. Seperti itu analoginya ya. Berikutnya ada proses manajemen yang terjadi dalam organisasi. Jadi setelah ada administrasi, ada organisasi, kemudian di bawahnya ada manajemen. Secara etimologi ya, atau dalam artian bahasa, manajemen itu adalah berasal dari bahasa Latin manus, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai manage, yang berarti memimpin atau menangani atau mengatur ataupun membimbing. Nah, menurut Kencana, inti dari administrasi itu dikenal dengan istilah manajemen. Jadi Kencana itu menganggap bahwa inti dari administrasi itu adalah manajemen. Dan inti manajemen adalah kepemimpinan. Sementara Siagian mengklasifikasikan fungsi-fungsi organik administrasi dan manajemen itu terdiri dari fungsi yang mutlak dijalankan, terdiri dari
planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluasi. Ya, jadi administrasi, ada organisasi, ada manajemen di bawahnya. Nah, kalau menurut dari pendapatnya Kencana, inti dari manajemen itu adalah kepemimpinan. Mari kita lihat apa benar yang disampaikan oleh Kencana. Oh, ini masih berkaitan dengan manajemen. Ruslan menegaskan fungsi-fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian tujuan yang berkaitan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya tersebut diistilahkan menjadi 6M. Manusia, atau material atau barang, alat atau perkakas, mesin, dan lain sebagainya, kemampuan keuangan, metode yang digunakan, dan perluasan atau pemasaran yang hendak dicapai. Jadi 6M. Jadi manajemen itu adalah upaya untuk memaksimalkan atau mengelola sumber daya yang terdiri dari 6M tadi, menurut Ruslan ya. Bagaimana menggerakkan atau mengelola sumber daya yang 6M tadi untuk dalam rangka capaian tujuan dari administrasi tersebut. Nah, seperti yang di awal tadi, bahwa inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Nah, tugas seorang pemimpin adalah membuat keputusan. Nah, di sini Rajudi dalam sila lain mengatakan keputusan adalah suatu pengakhiran atau pemutusan suatu proses pemikiran berkaitan dengan masalah yang dihadapi, dan untuk menjawab pertanyaan yang harus diperbuat guna mengatasi masalah dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif. Jadi apa yang disampaikan oleh Prajudi ini yang seperti saya tampilkan di slide ini adalah tugas seorang pemimpin. Nah, tugas seorang pemimpin ini tentu adalah bagian dari kerja-kerja manajemen atau manajer. Nah, sebab memang tugas dari seorang pemimpin sebagian besar waktunya akan habis digunakan untuk membuat keputusan. Nah, untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk menciptakan serangkaian hubungan. Nah, ini sudah pada tahap yang terakhir, lingkaran yang paling terakhir, yang kecil itu, hubungan manusia. Jadi, setelah administrasi, organisasi, manajemen, kemudian ada kepemimpinan, maka yang paling penting atau yang paling krusial dari proses administrasi itu adalah hubungan manusia. Nah, inti dari hubungan manusia itu adalah komunikasi. Jadi tidak ada satupun organisasi yang bisa hidup atau bertahan tanpa ada hubungan dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal organisasi. Oleh karena itu, hubungan yang terjalin dengan baik itu sangat menentukan keberlangsungan proses administrasi itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fokus dari ilmu administrasi. Nah, jika konteks ini kita tarik ke dalam administrasi negara, maka akan lebih mudah lagi untuk memahami. Katakan misalnya administrasi negara atau organisasi pemerintahan, tentu disebut atau yang disebut dengan birokrasi. Tentu akan lebih mudah lagi untuk menganalisanya. Makanya saya tadi penekanan di awal itu, rekan-rekan sekalian, adik mahasiswa jangan sampai salah jalan. Insya Allah nanti kalau suatu saat nanti kalian akan sampai pada level penyusunan skripsi, saya berharap jangan lari dari konteks ini. Susunlah penelitian sesuai dengan fokus kajian ilmu administrasi negara. Tinggal nanti konsepnya ini yang dialihkan. Konsep-konsep ini yang maksud saya. Ya. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi. Kemudian sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas per kelompok. Tugas per kelompok ini nanti akan dipresentasikan per kelompok ya. Nanti pembagian kelompoknya saya serahkan ke ketua angkatan atau ketua kelasnya yang membagi secara proporsional. Jangan ada yang syarat kepentingan supaya nanti tidak ada teman-teman yang tersinggung. Enaknya seperti itu supaya nanti semuanya senang, semuanya bekerja dengan nyaman. Oke, kita masih punya waktu sekitar 1 jam sampai 1 jam ke depan.
saya berikan waktu nanti, kalau bisa jangan terlalu banyak kelompoknya, 2 atau 3 kelompok, 3 kelompok lah. Kita kan ada kurang lebih sekitar 30-an mahasiswa, jadi bisa dibagi 10-10 per kelompok nanti tinggal eh, ketua-ketua kelompoknya yang menyampaikan. Oke, terakhir saya berharap semua tim dalam kelompok tersebut bekerja dengan baik. Oh ya, tugasnya berkaitan dengan materi dari awal, tatap muka di awal sampai dengan yang terakhir saya jelaskan barusan. Tolong direfleksikan kembali, kalian tarik konteks itu, terutama yang materi terakhir, kalian tarik ke dalam konteks ilmu administrasi negara, kemudian kalian paparkan ke saya. Setelah itu nanti kita diskusi melalui via Zoom. Oke? Saya akan menghubungi ketua angkatan, atau nanti ketua angkatan menghubungi saya kalau misalnya sudah siap, meskipun waktunya belum selesai. Kalau misalnya semua kelompoknya sudah siap, supaya kita lebih mempercepat persentase, kiranya supaya bisa cepat selesai. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mengingatkan untuk pertemuan ketiga nanti kita sudah tatap muka. Jadi ini yang pertemuan kita yang terakhir untuk daring. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.